Halo, kali ini saya bermaksud menjawab tugas filsafat ilmu mengenai apa itu alegori gua. Alegori gua merupakan salah satu analogi yang paling terkenal dalam filsafat yang dikemukakan oleh Plato. Plato merupakan filsuf Yunani kuno dengan karya Republik. Alegori ini menggambarkan keadaan manusia dalam hal pengetahuan, kebodohan, dan persepsi mengenai realitas. Dalam alegori ini, Plato meminta kita membayangkan sekelompok orang yang hidup di dalam gua, dirantai sehingga mereka tidak dapat bergerak dan hanya dapat menghadap ke dinding gua. Satu-satunya hal yang dapat mereka lihat adalah bayangan-bayangan dari benda-benda yang dipantulkan ke dinding gua yang ada di hadapan mereka oleh cahaya dari api di belakang mereka. Benda-benda yang dilewatkan di antara api dan para tawanan menciptakan bayangan di dinding gua, dan bayangan ini adalah satu-satunya realita yang mereka kenal sampai saat mereka hidup, atau setidaknya sampai saat mereka mengenal di dunia dengan cara seperti ini. Karena dalam keadaan seperti ini, kita dapat menyimpulkan bahwa para tawanan tidak memiliki kesempatan untuk melihat dunia di luar gua. Mereka tidak tahu bahwa bayangan-bayangan yang mereka lihat hanyalah representasi dari benda-benda nyata yang ada di luar gua. Jika seseorang dari mereka dilepaskan, menurut Plato, ia akan melalui perjalanan yang penuh kesulitan untuk memahami bahwa dunia nyata di luar gua jauh lebih kaya dan lebih beragam daripada dunia bayangan yang selama ini dia percayai sebagai kenyataan. Alegori ini sendiri adalah simbolisasi dari kondisi manusia yang terbatas dalam persepsinya atas realita. Bagi Plato, manusia seringkali hidup dalam kondisi kebodohan, hanya karena mereka melihat bayangan dari kebenaran dan bukan kebenaran yang sesungguhnya. Hanya melalui filsafat dan pendidikanlah seseorang dapat membebaskan dirinya dari belenggu kebodohan ini dan mencapai pemahaman yang lebih mendalam lagi tentang dunia nyata dan hakikat atas kebenaran. Poin dari alegori gua. Alegori gua memiliki beberapa poin utama yang menggambarkan konsep penting dalam filsafat dan teori epistemologi, yang antara lain adalah keterbatasan persepsi manusia, pentingnya pendidikan dan filsafat, perlawanan terhadap perubahan dan pencerahan, perbedaan antara dunia bayangan dan dunia realitas, pengetahuan dan kebenaran. Saya akan coba jabarkan satu-satu. Yang saya maksud dengan keterbatasan persepsi manusia adalah bahwa persepsi manusia seringkali terbatas. Mereka yang berada di dalam gua hanya melihat bayangan dan tidak menyadari bahwa ada dunia yang lebih luas dan lebih kompleks di luar gua. Ini menunjukkan bahwa manusia seringkali menganggap bahwa apa yang mereka lihat atau yang mereka pahami adalah kebenaran sepenuhnya. Padahal kenyataannya mungkin berbeda, bahkan mungkin sangat berbeda. Plato mengajarkan bahwa realitas yang dapat kita persepsikan melalui indera kita bukanlah realitas yang sesungguhnya. Indera kita hanya menangkap bayangan atau penampakan dari bentuk yang lebih murni dan sejati yang ada di luar sana, yang ada di luar persepsi indrawi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pentingnya pendidikan dan filsafat. Alegori ini menekankan bahwa pendidikan sangat penting sebagai sarana untuk keluar dari gua kebodohan. Pendidikan menurut Plato bukan hanya proses pembelajaran informasi baru, tapi juga suatu proses transformasi kesadaran. Proses ini memungkinkan individu untuk melampaui persepsi indrawi dan mencapai pemahaman yang lebih tinggi tentang dunia. Dalam alegori ini, orang yang berhasil keluar dari gua dan melihat dunia nyata adalah perumpamaan untuk filsuf, orang-orang yang disebut filsuf, yang setelah melalui proses pendidikan dan pencarian kebenaran sehingga mampu memahami realitas yang lebih dalam. Yang ketiga, poin ketiga adalah perlawanan terhadap perubahan dan pencerahan. Dalam alegori ini, Plato juga menggambarkan bahwa ketika seseorang tahanan dilepaskan dan keluar dari gua untuk pertama kalinya, dia akan merasa kesakitan karena cahaya matahari yang melambangkan kebenaran dan pengetahuan terlalu terang baginya cahaya matahari ini.
sebab dia telah terbiasa dengan kegelapan. Hal ini menunjukkan bahwa transisi dari kebodohan menuju pengetahuan yang lebih tinggi seringkali menyakitkan dan tidak mudah. Selain itu, ketika orang tersebut kembali ke dalam gua dan mencoba membebaskan tawanan lainnya, mereka akan ditolak, bahkan mungkin dia akan gila dan berbahaya. Ini menunjukkan bahwa seringkali orang yang terbiasa hidup dalam kebodohan dan ilusi akan menolak pencerahan, bahkan jika itu untuk kebaikan mereka sendiri. Poin keempat, perbedaan antara dunia bayangan dan dunia realitas. Alegori ini menggarisbawahi perbedaan antara dunia yang tampak, fenomena, dan dunia yang sebenarnya, noumena. Dalam pandangan Plato, dunia yang kita lihat dalam mata kita hanyalah dunia bayangan. Sementara dunia realitas yang sesungguhnya berada di luar persepsi indera kita, yaitu dunia ide atau bentuk. Ide atau bentuk menurut Plato adalah realitas yang paling murni dan tidak berubah. Sementara dunia fisik hanya representasi atau salinan dari bentuk-bentuk ini. Poin kelima, pengetahuan dan kebenaran. Alegori ini menunjukkan bahwa pengetahuan sejati bukanlah mengenai mengumpulkan fakta-fakta atau memahami fenomena dunia fisik, tapi tentang memahami esensi dari segala sesuatu, yaitu ide dan bentuk. Pengetahuan sejati melampaui fisik dan hanya dapat dicapai melalui pemikiran rasional dan reflektif. Mengenai kebenaran mana yang saya setujui? Dari poin-poin yang telah saya sebutkan di atas, saya pribadi sangat setuju dengan konsep Plato mengenai keterbatasan persepsi manusia dan pentingnya pendidikan untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas. Ada 4 poin utama. Keterbatasan persepsi, distorsi dari realitas. Poin kedua adalah kebenaran relatif dan subjektif. Ketiga, pendidikan sebagai sarana pencerahan. Keempat, kebenaran sebagai proses, bukan produk akhir. Poin-poin itu akan saya jelaskan sebagai berikut. Keterbatasan persepsi, distorsi dari realitas. Salah satu poin yang menarik dari alegori ini adalah pengakuan bahwa persepsi kita terhadap dunia seringkali terbatas dan dapat terdistorsi. Kita cenderung menganggap bahwa apa yang kita lihat, dengar, dan alami melalui indera kita adalah kenyataan yang sesungguhnya. Namun, pada realitasnya, persepsi kita seringkali dibatasi oleh konteks budaya, pendidikan, pengalaman, bahkan bias pribadi. Bayangan-bayangan dilihat oleh para tawanan dalam gua adalah perumpamaan dari distorsi ini. Mereka tidak dapat melihat kebenaran yang sesungguhnya karena mereka telah terpenjara oleh persepsi yang salah dan terbatas. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita terjebak dalam gua kita sendiri. Baik itu dalam bentuk asumsi yang salah, dogma sosial, atau bahkan keyakinan yang tidak pernah kita pertanyakan. Kita cenderung mempercayai apa yang kita yakini adalah benar, tanpa menyadari bahwa mungkin saja pandangan kita terdistorsi oleh faktor-faktor yang tidak kita sadari. Misalnya, dalam era modern, media dan teknologi bisa berfungsi sebagai api yang memproyeksikan bayangan di dinding gua kita. Berita yang kita terima, informasi yang kita konsumsi, pandangan dunia yang kita anut, seringkali dibentuk oleh sumber-sumber eksternal yang bisa saja memiliki agenda atau distorsi tertentu. Poin kedua, kebenaran realitas dan subjektif. Dalam konteks distorsi persepsi, saya setuju bahwa kebenaran itu bisa bersifat relatif dan subjektif. Plato sendiri berargumen bahwa ada kebenaran mutlak yang ada di luar dunia fisik dan dapat dicapai melalui filsafat. Namun dalam dunia kontemporer, banyak filsuf dan pemikir modern yang mempertanyakan gagasan tentang kebenaran absolut ini. Mereka berpendapat bahwa kebenaran seringkali bersifat relatif dan tergantung dari sudut pandang individu, budaya, dan pengalaman pribadi masing-masing orang. Distorsi persepsi ini juga relevan dalam banyak aspek dalam kehidupan kita, mulai dari politik hingga moralitas. Orang dengan latar belakang yang berbeda akan memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang apa yang mereka anggap kebenaran atau moralitas yang benar. Bagi mereka yang terbiasa dengan pandangan tertentu, akan sulit menerima pandangan yang berbeda, sama seperti tawanan dalam gua yang menolak pencerahan dari dunia luar. Poin ketiga, pendidikan sebagai sarana pencerahan. Saya setuju dengan Plato tentang pentingnya pendidikan dan filsafat sebagai sarana untuk mencapai pemahaman yang lebih
mendalam tentang kebenaran. Pendidikan bukan hanya tentang memperoleh informasi atau keterampilan, tetapi juga tentang membuka pikiran kita terhadap perspektif baru dan mendorong kita untuk berpikir kritis tentang keyakinan kita sendiri. Dalam alegori gua, pendidikan adalah proses keluar dari gua dan melihat dunia dengan cara berbeda, lebih luas dan lebih mendalam. Sayangnya tidak semua orang memiliki kesempatan atau kemauan untuk menjalani proses ini. Sama seperti dalam alegori, banyak dari kita yang lebih nyaman untuk tinggal dalam gua, melihat bayang-bayang dan percaya bahwa itu adalah realitas yang sesungguhnya. Pendidikan yang benar-benar bermakna menurut saya adalah pendidikan yang mengajarkan untuk mempertanyakan apa yang kita anggap benar dan membuka diri terhadap kemungkinan bahwa akan ada lebih banyak, akan lebih luas hal-hal di luar persepsi kita yang terbatas. Poin keempat, akhirnya saya percaya bahwa pencarian kebenaran adalah proses terus-menerus, bukan produk akhir yang dapat kita capai dan selesaikan. Kebenaran seringkali bersifat dinamis dan bisa berubah seiring waktu, tergantung bagaimana kita memperluas pemahaman kita tentang dunia. Kebenaran bukanlah sesuatu yang statis dan tetap, tapi sesuatu yang harus kita kejar terus-menerus melalui refleksi, dialog, dan eksplorasi intelektual. Kesimpulannya adalah, alegori gua menurut Plato adalah sebuah representasi filosofis yang mendalam tentang bagaimana manusia seringkali terjebak dalam kebodohan dan persepsi yang terbatas, serta bagaimana pendidikan dan pencerahan dapat membebaskan kita dari belenggu ini. Melalui alegori ini, Plato mengajarkan bahwa realitas yang kita lihat dengan mata hanyalah bayangan dari kebenaran yang lebih besar dan lebih dalam, dan hanya dengan melalui proses pendidikan, refleksi, dan filsafat kita dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia. Saya setuju dengan poin Plato yang menekan bahwa keterbatasan persepsi manusia dan pentingnya pendidikan dalam mencari kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terperangkap dalam distorsi persepsi dan keyakinan yang terbentuk oleh lingkungan dan pengalaman kita sendiri. Untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan lebih benar, kita harus membuka diri terhadap kemungkinan bahwa apa yang kita anggap sebagai kebenaran mungkin hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih besar. Sekian jawaban saya untuk tugas kali ini. Terima kasih.